Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Informasi CPNS ya, semoga senantiasa selalu sehat ya. Selamat berjuang untuk mendaftar di CPNS tahun 2021 ataupun P3K ya, karena saat ini sedang melangsungkan pendaftaran. Jadi teman-teman berhati-hati dan pahami, kemudian secara detailnya sekali ya, diteliti kembali ya, apapun itu persyaratannya, konsekuensi dokumennya, jangan sampai salah. Oke, di video kali ini aku akan jawab banyak banget pertanyaan yang udah masuk ya, dari beberapa pertanyaan yang sudah disampaikan melalui DM ataupun komentar ya, ataupun di link komentar di YouTube ataupun di Facebook ya. Akan saya sampaikan di sini ataupun yang WA secara pribadi. Oke, baik teman-teman, saya akan juga bagikan tips ya yang harus diperhatikan dan penting banget, dan ini bahkan sering terlewat ketika teman-teman mendaftar CPNS. Nah, karena apa? Ini adalah poin penting untuk bisa lulus di seleksi administrasi nanti. Oke teman-teman, jangan di skip videonya. Lihat video ini hingga akhir supaya teman-teman tidak gagal informasi. Yang belum subscribe silahkan klik tanda lonceng yang notifikasi semua ya, supaya dapat informasi terbaru dari informasi CPNS. Dan teman-teman yang mau ikut grup Telegram, Facebook ataupun follow Instagram boleh banget ya. Lengkapnya ada di link deskripsi. Kalau banyak banget bertanya di mana ya Kak, di link deskripsi. Jadi teman-teman bisa lihat di link deskripsinya ada. Ya, oke teman-teman, kita simak video berikut ini. Nah, yang pertama yang akan saya sampaikan ini adalah ada 3 hal penting yang harus diperhatikan saat melakukan pendaftaran ya. Karena ini seringkali menjadi masalah dan problem ya, masalah ataupun problem ketika teman-teman mendaftar ya. Yang pertama, teman-teman harus teliti kembali, baca dengan seksama persyaratan yang diperlukan ya. Seringkali peserta ketika mendaftar itu tidak secara teliti gitu loh. Jadi di skip aja, ternyata ketika mendaftar sangat banyak sekali yang tidak sesuai dengan yang dipersyaratkan ya, terutama seperti ukuran file ya, file yang dibutuhkan untuk upload ya. Itu teman-teman harus perhatikan secara detail, jangan sampai tertukar ataupun salah, karena itu bisa berakibat fatal teman-teman ya. Kemungkinan bisa lulus, bisa tidak lulus administrasi. Nah, yang kedua, ini yang harus benar-benar diperhatikan, teman-teman harus betul-betul sesuaikan dengan jurusan teman-teman. Jangan sampai tidak sesuai, karena apa? Ini akan sangat berpengaruh besar terhadap kelulusan teman-teman semua. Meskipun nanti ini seringkali saya sampaikan, meskipun teman-teman sudah dinyatakan lulus, tapi kualifikasi pendidikannya tidak sesuai, teman-teman akan diluluskan, kelulusannya akan dibatalkan, maaf ya. Nah, seperti itu. Jadi itu menjadi poin penting yang benar-benar menjadi kata kunci lah ya untuk lulusan teman-teman. Nah, yang ketiga, teman-teman harus perhatikan secara detail cara penulisan surat lamaran, jangan sampai salah ya teman-teman. Nah, surat lamaran itu biasanya ada ketentuannya. Teman-teman teliti kembali setiap instansi ya, cek lagi di website instansi masing-masing apakah ada ketentuan surat lamarannya atau tidak. Jika ada, teman-teman harus sesuaikan. Harus tulis tangan kah, harus diketik ya. Ketika tulis tangan apakah ada ketentuan ukuran kertasnya atau seperti apa. Nah, itu teman-teman harus benar-benar perhatikan ya. Nah, itulah 3 poin itu yang menjadi menurut saya menjadi kata kunci kita di saat awal pendaftaran CPNS untuk menentukan kelulusan. Meskipun selain itu juga masih banyak ya, seperti misalnya kelengkapan dokumen ya, ijazah, transkrip nilai, kemudian surat akreditasi. Nah, itu menjadi penting. Kelengkapan dokumen itu juga penting ya. Jadi beberapa hal yang sudah saya share di video sebelumnya, teman-teman bisa lihat di channel saya terkait dengan kelengkapan administrasi atau tips bisa lolos seleksi administrasi itu apa saja. Karena itu adalah tahap awal yang penting teman-teman. Kalau teman-teman tidak bisa lulus seleksi administrasi, maka teman-teman tidak akan bisa melanjutkan ke tes SKD gitu. Apalagi ke tes SKB ya, tidak. Jadi yang pertama itu adalah seleksi administrasi. Dan yang terpenting semuanya, teman-teman harus banyak berdoa. Setelah berusaha,
Belajar dengan tekun, jangan lupa berdoa ya. Sesuai dengan kepercayaan masing-masing lah, taatlah beribadah. Nah, itu menjadi kuncinya karena itulah yang ujung tombak yang bisa menolong kita di saat-saat kritis ya. Saat-saat kritis, saat kita mengerjakan soal sudah kesulitan sekali, tidak ada yang bisa menolong kita kecuali memang sudah menjadi kehendak dan takdir sang kuasa. Nah, kita hanya meminta kepadanya. Itu teman-teman. Oke. Nah, oke, saya akan mulai bacakan beberapa banyak pertanyaan yang masuk ya, dan saya akan jawab di sini. Jadi ini bisa menjadi bahan pertimbangan buat teman-teman semua yang mungkin masih banyak bertanya gitu terkait dengan hal ini. Nah, pertanyaan ini juga sudah saya rangkum dari BKN juga ya. BKN juga menyampaikan beberapa statementnya terkait pertanyaan-pertanyaan yang masuk ataupun yang bertanya langsung kepada saya. Nah, ini sudah akan saya rangkum di sini. Yang pertama, ada yang bertanya untuk kota ya, kota yang ditulis saat kita membuat surat lamaran itu adalah kota sesuai domisili atau kota instansi ya Kak. Nah, pertanyaan seperti itu. Jawabannya menurut saya itu adalah kota sesuai dengan domisili kita. Jadi teman-teman, ketika teman-teman sekarang berada di kota Semarang misalnya, ya tulis ya Semarang tanggal berapa, 14 Juli 2021. Nah, itu adalah kota di saat kita menulis lamaran, jadi bukan kota instansinya. Instansi itu adalah hanya untuk ditujukan ya kepada siapa. Nah, jangan sampai ada yang salah teman-teman. Jadi kemarin ada yang bertanya juga, Kak, saya mengajukan surat lamaran itu sebenarnya di Pemkab, namun saya menulisnya di Pemprov gitu. Apakah itu fatal ya? Nah, karena surat lamaran itu biasanya sudah ada ketentuannya, jadi teman-teman cek lagi ya, ada ketentuannya tidak, ditujukan kepada siapa. Nah, ini menjadi penting, jangan sampai salah. Bahkan penulisan hurufnya jangan sampai salah. Jadi dicek ulang kembali, semuanya butuh dengan ketelitian teman-teman. Jangan terburu-buru ya, karena masih ada banyak waktu. Teman-teman cek secara pelan-pelan, detail. Kalau sudah dicek lagi, saya dulu juga seperti itu. Karena jangan sampai ada yang salah ya. Ya, selanjutnya surat akreditasi baik dari program studi ataupun institusi itu mintanya di mana ya Kak? Nah, ini boleh teman-teman minta di kampus masing-masing atau cek di BAN PT ya, BAN Akreditasi Perguruan Tinggi, atau di website kampus masing-masing ya. Jadi ini kemarin saya pernah ngecek akreditasi saya itu di kampus saya. Nah, itu mereka melampirkan beberapa surat akreditasi, yaitu akreditasi prodi, itu akreditasi prodi juga akreditasi kampus itu dilampirkan menjadi beberapa file ya, dari mungkin akreditasi 2016, akreditasi 2020 itu ada semua itu di website. Jadi teman-teman coba cek di situ juga ya, di website masing-masing kampus biasanya ada, ataupun minta di kampus, karena akreditasi yang kita gunakan itu adalah akreditasi saat kita lulus teman-teman ya, saat kita lulus ya. Jadi saat kita lulus itu akreditasi program studi kita itu apa ya. Nah, biasanya ketika kita lulus, bagi teman-teman nih yang mungkin belum lulus, silahkan ya minta langsung gitu ya. Saat lulus ngurus ijazah minta langsung, Pak saya mau minta surat akreditasi, karena ketika dibutuhkan sewaktu-waktu teman-teman sudah siap, sudah ada. Yang selanjutnya ini ada yang bertanya secara spesifik ya, karena memang waktu saya mendaftar di CPNS Kemendikbud, jadi mungkin tahu ada yang bertanya, ketika ujian SKB Kemendikbud, ujian SKB-nya itu menggunakan sistem chat ya Kak. Nah, kebetulan saya melamar di dosen ya, untuk formasi dosen, jadi waktu itu tes SKB-nya ada dua skema. Yang pertama adalah menggunakan CBT ya, computer based test. Jadi kita seperti sistem CAT lah ya, kita menggunakan ujian melalui komputer. Kemudian yang kedua melalui wawancara dan micro teaching. Ya, nanti akan saya juga bagikan tips terkait dengan wawancara dan micro teaching seperti apa, khususnya mungkin teman-teman yang melamar di
dosen ataupun teman-teman juga yang melamar di instansi lain, karena pertanyaannya menurut saya itu tidak jauh berbeda ya teman-teman ya, seputar itulah kalau untuk tes CPNS. Yang selanjutnya, kertas apa sih Kak yang digunakan untuk lamaran, untuk menulis lamaran? Nah, lagi-lagi persoalan tulis lamaran ya, itu kertasnya kalau tulis tangan, kalau tidak ditentukan dari masing-masing instansi. Kalau menurut saya nih ya, ini menurut saya sebaiknya menggunakan kertas folio bergaris ya. Dan tulis tangannya kalau bisa menggunakan tulis tangan Latin ya, karena saya waktu itu seperti itu. Kalau tidak ditentukan, kecuali ditentukan dari instansi, misalnya tulis tangan biasa kertas A4 gitu boleh ya. Tapi kalau tidak ditentukan, lebih baik menggunakan folio bergaris dan tulis tangan Latin ya. Ada juga yang bisa ketik, jadi nggak seluruh instansi menggunakan tulis tangan, itu tidak. Ada juga yang bisa ketik ya. Selanjutnya, nah ini ada beberapa pertanyaan yang diajukan teman-teman ke BKN. Ini sudah saya rangkum ya teman-teman. Jadi ada yang bertanya, kenapa sih hanya teman-teman yang terdaftar di Dapodik saja yang bisa mendaftar P3K? Nah dijawab, ini semua peraturannya sudah tertera di Permenpan nomor 28 tahun 2021. Jadi yang bisa mendaftar itu hanyalah penegak honorer ex-HK2, kemudian guru ya yang non PNS tapi di sekolah negeri, kemudian guru swasta dan yang lulusan PPG. Nah, itu memang sudah ada tertera aturannya seperti itu ya. Lalu kenapa sih otomatis instansi gitu? Jadi ketika kita mendaftar P3K itu tidak bisa memilih instansi. Nah, karena memang pengadaan P3K ini kan tadi sudah dibagi menjadi 3 ya teman-teman, dan ketika guru negeri, SD negeri itu Kota Medan itu bisa mendaftar di seluruh kota Medan. Nah, jadi di seluruh kota. Jadi datanya itu ada di Dapodik. Jadi data yang masuk ke BKN itu mereka ambil dari data Dapodik. Makanya ada verifikasi data terlebih dahulu ya sebelumnya. Nah, karena memang semua itu adalah otomatis ya, otomatis. Kita mengabdi di mana dan nanti akan kembali ke situ. Kecuali bagi yang lulusan dari PPG, nah itu kan, dan swasta itu perlu memilih instansi. Nah tapi ini kemarin ditekankan harus menyelesaikan pendaftaran hingga resume dulu. Nah pendaftaran dilanjutkan hingga resume ya, yang bagi yang belum bisa memilih instansi. Nah kemudian ada pertanyaan lagi, jika ada guru honorer PGSD ya tapi kualifikasinya itu pendidikannya tidak di PGSD, misalnya di SMA ya ataupun di pendidikan yang lain, itu seperti apa? Nah, dijawab bahwa yang dilihat itu pendidikannya dan masih berada di satu daerah tersebut. Jadi disesuaikan dengan pendidikannya teman-teman. Ya, datanya itu disesuaikan dengan pendidikannya. Nah, ketika nanti melamar ya misalnya guru bahasa. Nah, guru bahasa namun ketersediaan di P3K itu adanya guru kelas, nah itu seperti apa? Nah mungkin, itu kualifikasi pendidikannya menurut Dapodik masih belum sesuai, nah sehingga bisa melamar di guru kelas. Nah seperti itu kemarin kasusnya yang diceritakan oleh BKN, jadi harus disesuaikan dengan pendidikan. Nah selanjutnya, pelamar yang cerdik itu harus mengikuti uji kompetensi teknis. Apakah dapat poin maksimal meski tanpa melakukan uji kompetensi teknis? Nah, jawabannya akan mendapatkan nilai 100 ya, yang sudah memiliki cerdik ya. Namun tetap harus melakukan uji kompetensi teknis ya. Ini persyaratnya harus mengikuti ujian kompetensi teknis. Jika tidak melakukan uji kompetensi teknis, maka teman-teman dianggap tidak hadir dalam ujian tersebutnya. Jadi rangkaian ujiannya harus tetap diikuti ya teman-teman, meskipun teman-teman sudah memiliki sertifikasi pendidiknya. Kemudian ini ada lagi yang bertanya, saya mengajar itu usianya 20 tahun kurang 1 bulan.
Sedangkan persyaratannya untuk bisa mendaftar itu minimal 20 tahun. Seperti apa? Apakah diperbolehkan? Jawabannya harus sesuai dengan usia yang dipersyaratkan. Jika usia minimal 20 tahun ya harus 20 tahun gitu. Kalau kurang dari 1 bulan ya tidak bisa. Nah, jadi persyaratan itu sudah mutlak, jadi harus disesuaikan dengan persyaratan yang ditentukan. Nah, ini ada lagi pertanyaan. Ketika pelamar memilih jenis seleksi P3K guru, jika ada ketidaksesuaian sebaiknya itu jangan dilanjutkan ya. Ada pertanyaan ketika seleksi P3K guru kemudian ada data yang tidak sesuai dengan diri kita, sebaiknya seperti apa? Teman-teman disarankan untuk lapor dulu ke Dapodik ya, untuk diperbaiki data dulu, kemudian nanti teman-teman baru akan melakukan pendaftarannya. Jadi jangan diselanjutkan dulu pendaftaran, lapor dulu ke Dapodik. Nanti akan diverifikasi ya datanya ya, supaya data teman-teman tidak ada yang keliru ya, sesuai semua. Nah, P3K dan pendidik atau tenaga pendidik itu harus melakukan verval ulang ya. Jadi jangan terburu-buru sampai tahap resume. Jadi harus hati-hati terhadap data yang kita isikan. Jadi jangan sampai hal itu terjadi ya, karena banyak banget yang terjadi salah gitu ya, datanya salah. Nah, begitu teman-teman berbagai rangkaian pertanyaan. Mungkin nanti akan ada pertanyaan lagi teman-teman yang ingin bertanya dan ingin saya jawab di video saya. Boleh ya teman-teman ajukan banyak pertanyaan, nanti bisa kirim ke link komentar. Nanti akan saya pilih pertanyaan-pertanyaan yang akan saya muat dalam video saya. Atau teman-teman memiliki saran dan kritik boleh banget, atau pengalaman yang sudah dilalui akan saya share teman-teman. Kalau mau yang curhat boleh ya, nanti akan saya share, bisa teman-teman menjadi ilmu buat teman-teman yang lain gitu. Nah, pengalaman saya sudah pernah mengikuti tes, pengalamannya seperti ini. Ada ya yang pengalaman saya sudah belajar Kak, tapi kok nilai saya juga masih tetap rendah gitu. Seperti apa ya? Syarat saya tetap teman-teman harus semangat, belajar lebih giat lagi, jangan terburu-buru ya. Bagaimana kita bisa mengerjakan soal dengan tenang dan benar ya. Tunggu video berikutnya, akan saya bagikan tipsnya. Oke teman-teman, mungkin itu yang bisa saya share di video kali ini. Semoga bermanfaat. Banyak berdoa, tetap belajar, optimis, jangan sampai menjadi orang yang pesimis ya, karena harapan dan cita-cita itu ada ya. Tinggal bagaimana kita ya, kita mau tidak, kita bisa tidak mencapainya. Ya pasti semuanya punya kemampuan, pasti akan bisa karena kita mau berusaha. Gitu ya teman-teman, semoga bermanfaat. Jangan lupa yang belum subscribe, silakan klik tanda loncengnya, notifikasi semua, dan silakan share video ini ke banyak orang supaya banyak yang mendapatkan manfaat dari video ini. Dan teman-teman bisa bertanya di link komentar ataupun follow Instagram dan Facebook saya, atau klik tombol ya gabung di grup Telegram ya, lengkapnya ada di link deskripsi. Oke teman-teman, tetap jaga protokol kesehatan, jaga kesehatan selalu buat teman-teman, apalagi yang ingin mengikuti tes, supaya nanti semuanya berikan kemudahan, kelancaran dan keberkahan ya. Oke, amin ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.